3, 2, 1. Baiklah, selamat malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Iwayan Ajana SHMKN selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan satu pantun terlebih dahulu agar kita rileks. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari prodi kami. Cakep. Baik, langsung saja agar tidak mengulur waktu dan tidak bertele-tele. Malam ini kami selaku prodi hukum ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Politik Strategi Nasional dan Ketatanegaraan Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan saya sendiri Nurtisari sebagai moderator sekaligus pembicara pertama, lalu disusul kepada Dia Eka sebagai pembicara kedua, lalu Ruben Hina sebagai pembicara ketiga, dan Ayu Pramacanti sebagai pembicara keempat. Langsung saja kita ke latar belakang. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan politik. Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif. Hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia. Mengenai rumusan masalah yang akan dipresentasikan pada malam yang berbahagia ini, yang pertama adalah bagaimana sistem politik di Indonesia, kemudian bagaimana politik dan strategi nasional di Indonesia, dan yang terakhir bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan tujuan untuk memahami sistem politik di Indonesia, memahami politik dan strategi nasional di Indonesia, dan untuk memahami sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lalu langsung saja ke pembahasan yang akan disampaikan kepada Saudari Dia Eka. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Nurtisari. Berikut saya akan menyampaikan tentang pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan dan upaya untuk mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pada aturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ada amandemen Undang-Undang 45, politik Indonesia mengalami banyak perubahan. Terakhir, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 keempat dilakukan pada tahun 2002. Berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 45. Pada masa sebelum terjadinya amandemen, kedaulatan rakyat ada di tangan MPR dan Presiden sebagai mandataris MPR yang menjalankan kedaulatan ini. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan yang presidensial, sehingga kedudukan Presiden sebagai penyelenggara pemerintah menjadi lembaga tinggi. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang 45 yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua, sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 45. Bentuk negaranya merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. NKRI dibagi menjadi 33 daerah provinsi yang memakai prinsip desentralisasi yang luas dan bertanggung jawab. Dengan hal terdapat pemerataan tugas antara pemerintah pusat dan daerah, kekuasaan eksekutif berada di
tangan pimpinan negara yaitu Presiden yang merupakan kepala negara. Presiden dan wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Masa jabatan Presiden dan wakilnya yaitu 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali. Pada masa ini setiap lembaga memiliki kedudukan yang setara dan kewajiban masing-masing dalam proses pemerintahan. Dan pada masa ini juga terdapat penambahan beberapa lembaga tinggi yang tidak ada pada sistem politik sebelumnya. Berikut adalah beberapa lembaga negara tinggi yaitu MPR, DPD, DPR, BPK, Presiden, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan Saudara Ruben. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Diaeka. Saya akan melanjutkan presentasi ini di bagian politik dan strategi nasional atau disingkat Polstranas. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu politea. Politea berasal dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan tea yang berarti urusan. Politik secara umum adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat di mana wujudnya adalah proses pembuatan kekuasaan khususnya dalam negara. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Pengertian politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara yang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional akan disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik nasional, politik dan strategi nasional. Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila. UUD 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting, artinya karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, pemerintah, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup peranata-peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, atau interest group, dan kelompok penekanan atau pressure group. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan keamanan.
Berdasarkan stratifikasi dari politik nasional dalam negara RI sebagai berikut. 1. Tingkat penentu kebijakan puncak. 2. Tingkat penentu kebijakan umum. 3. Tingkat penentu kebijakan khusus. 4. Tingkat penentu kebijakan teknis. 5. Kekuasaan membuat aturan di daerah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan. Ayu. Oh ya, sorry, maaf. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ayu Pramancanti. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rubenina. Saya lanjutkan, yaitu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangan telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap struktur dan kewenangan lembaga negara. Berikut ini sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen. Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan, division of power, dan bukan pemisahan kekuasaan, separation of power. Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen dianggap terwujud penuh dalam wadah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. 2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS dapat disimpulkan sebagai berikut. Poin A, menurut konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan secara tajam. Perdana Menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen. Poin B, menganut sistem pertanggungjawaban menteri tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR. Poin C, kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen. Berkaitan dengan sistem pemisahan kekuasaan, maka Konstitusi RIS 1949 menganut teori pemisahan kekuasaan hanya dalam arti formal. Ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950. Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1950 Negara Kesatuan adalah poin A, penghapusan Senat, poin B, DPR sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Poin C, DPR bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam undang-undang baru. Poin D, konstituensi terdiri dari anggota-anggota dipilih melalui pemilu. Dan keempat, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan yang sangat
mendasar sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and balance yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Penutup, kesimpulannya, sistem politik yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pada aturan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya perbandingan sistem politik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat ada di tangan MPR dan Presiden sebagai mandataris dengan sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya merupakan negara kesatuan dan republik merupakan bentuk pemerintahannya. NKRI dibagi atas 33 daerah provinsi dan memakai prinsip desentralisasi yang luas, bertanggung jawab, dan nyata. Dengan hal terdapat pemerintahan pusat dan daerah, kekuasaan eksklusif berada di tangan pemimpin, presiden merupakan kepala negara, presiden dan wakilnya, dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden dan wakilnya yaitu 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985, telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPK, dan MA. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran dengan mengakibatkan perubahan fundamental terhadap struktur dan kewenangan lembaga negara. Sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS, Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Oke, daftar pusaka bisa dilihat. Saya kembalikan ke moderator, Saudari Nurtisari. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para pembicara-pembicara kita. Karena pada permulaan saya awali dengan pantun, maka terakhir saya akan akhiri dengan pantun juga. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Cakep. Jauh banget. Ya. Demikian presentasi kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om santai santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada tanggapan atau masukan atau kritikan atau sanggahan dari teman-teman yang lain, silakan. Mungkin dari Prodi Gizi, Farmasi, Akuntansi yang mau bertanya silakan. Mungkin kalau ada kuota karena presentasi kita sekarang sangat singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele, mungkin bisa langsung ke diskusi ya. Satu prodi satu pertanyaan mungkin bisa juga kalau waktunya masih. Boleh, silakan. Dibatasi ya, satu prodi satu pertanyaan biar semua kebagian prodinya. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya, menanggapi, kritik, sanggahan.
Ya, jadi tadi sudah ditampilkan secara baik sekali ya, jadi mengenai politik nasional dan ketatanegaraan Indonesia, dan tadi sudah diuraikan jadi eh, pasca sebelum amandemen dan sesudah amandemen, bahkan dikaji juga ketatanegaraan berdasarkan undang-undang dasar ya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara 50, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kemudian di amandemen ya. Silakan. Psikologi ini. Selamat malam. Ya, silakan Pak Arta. Selamat malam Pak Doktor dan teman-teman yang hadir, dan khususnya Prodi Hukum yang telah mempresentasikan makalah pada malam ini. Sangat bagus. Saya juga menyimak dari awal sampai akhir. Jadi selamat untuk Prodi Hukum. Dalam hal ini saya tidak akan bertanya tentang apa yang dipresentasikan, karena ini menyangkut hal yang sangat luas, yakni tentang politik, ya kan? Jadi politik dalam masyarakat itu politik dalam masyarakat itu sangat besar artinya. Jadi setiap orang akan membahasakan politik itu dari sudutnya sendiri. Jadi saya justru akan bertanya tentang politik pada zaman sekarang yang kita hadapi, the real time, ya. Jadi saya tidak akan bertanya politik masa lampau. Dan teman-teman dari hukum, kita tahu bahwa tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilu. Jadi yang disebut dengan pesta demokrasi. Okay? Karena itulah real aplikasi dari politik Indonesia yang sangat besar. Dan di sini saya bertanya yang simpel saja, bagaimana pengaruh perpolitikan di Indonesia terhadap masyarakat kita? Jadi apa pengaruh dari adanya politik yang dijalankan di Indonesia pada saat ini terhadap masyarakat kita? Mungkin masyarakat itu kan banyak. Ada masyarakat dalam petani, pendidikan, dan semacam, dan mungkin khususnya mahasiswa. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menyikapi politik pada saat ini agar politik itu bertakhta sesuai dengan apa yang diteorikan? Terima kasih banyak. Silakan. Ya, silakan ditanggapi. Baik Pak, mungkin kita akan tampung dulu. Apakah ada lagi? Kita sistemnya tampung dulu ya Pak. Boleh. Oke. Ya, mungkin next prodi lain kita tampung dulu, nanti kita jawab ya setelah sudah terkumpul. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada kuota untuk satu prodi satu dan tidak ada mau tanya, bisa 3 pertanyaan dari semua prodi juga bisa. Apakah ada tambahan lagi kecuali Bapak Arta dari prodi lain? Mungkin bisa dijawab dulu nanti pertanyaan Pak Arta, baru dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Tapi ini kekuasaan ada di prodi hukum, jadi ini pakai sistem kita. Ya betul. Kita tampung dulu ya. Mungkin prodi yang lain mau bertanya. Kita sudah baik Kak, mungkin saya dari prodi farmasi Kak. Iya baik, silakan Ayu. Pertanyaan saya, mengapa UUDS ini sudah diganti lagi ke UUD 19, alasan kenapa UUDS 1990 itu diubah ke UUD 1945? Baik, terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung satu pertanyaan lagi ya, untuk mempersingkat waktu dan agar Bapak Iwayan Ajana bisa langsung nantinya akan memaparkan materi selanjutnya. Apakah ada lagi dari prodi lain? Ada. Apakah boleh dari prodi psikologi lagi? Mungkin satu prodi satu orang. Sudah. Kan sedikit yang bertanya. Enggak, kita ada berapa prodi kan Mbak? Jadi kita kasih prodi lain dulu.
Kalau misalkan nggak ada lagi, mungkin Mas saya Kita tampung dulu yang dari psikologi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada lagi dari prodi lain? Akuntansi mungkin, bahasa Inggris, humas. Ayo teman-teman dari Silakan Humas, Maria Nizia. bahasa Inggris, Iya. akuntansi. Selamat malam, siap dari bahasa Inggris nih, dari bahasa Inggris. Ya silakan. Pak. Ya, selamat malam Bapak Inyoman, silakan. Terima kasih. Jadi saya menyampaikan dalam diskusi ini, selamat malam, yaitu bagaimana tanggapan bahwa ada wacana pemilihan presiden dan wakil presiden itu 3 periode. Karena tadi itu dibahas dengan Pak Arte ya tadi, bahwa bagaimana situasi politik di saat ini, di real time-nya. Nah, sehingga pertanyaan saya bagaimana pendapat teman-teman di sini mengenai wacana 3 kali periode, sekalipun belum itu ada berwacana ini, bagaimana tanggapannya? Terima kasih, selamat malam. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada 3 penanya kita. Sebelumnya, apakah ada teman-teman saya yang ingin menjawab pertanyaan dari partai? Yang pertama, yaitu politik menurut masa sekarang. Yang kedua, juga apakah ada yang mau menjawab? Silakan. Halo, aku mau bantu jawab untuk yang kedua, yang apa namanya, politik. Kenapa undang-undang sementara tahun 50 tidak dipakai lagi dan kembali ke undang-undang 45 setelah amandemen kedua? Boleh saya bantu jawab teman-teman ya? Pada sistem politik pada saat undang-undang sementara tahun 1950 terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Tetapi pada sistem ini DPR belum berjalan dengan sempurna. Artinya belum terbentuk DPR atau Badan Konstituante. Konstituante terbentuk berdasarkan hasil pemilu pada tahun setelah Undang-Undang 1950. Jadi pada saat itu keadaan politik menjadi sangat tidak stabil, khususnya di daerah dan di pusat dan di daerah. Maka pada saat itu kita kembali ke sistem di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diamandemen. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia Eka. Walaupun pertanyaan yang kedua, apakah Saudara Ruben mau menambahkan? Mungkin saya akan sedikit membantu menjawab pertanyaannya Pak Arta mengenai era politik di masa sekarang ini. Ya, untuk politik saat ini, apalagi untuk di masa pemerintahannya Pak Jokowi itu sesungguhnya untuk relasi politiknya udah sangat bagus dan sangat positif. Mulai dari pemerintahannya yang sangat bagus, mulai dari kebijakan politiknya juga, sama pembangunannya infrastruktur yang merata, serta hubungan internasional sendiri. Menurut saya udah sangat baik. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk politik saat ini. Terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan. Selamat malam. Silakan, Kak Yohanes. Mohon izin untuk menambahkan bahwa fakta politik di era zaman sekarang, yaitu era demokrasi setelah amandemen UUD 1945, bahwa kita mengalami perkembangan dalam hal demokrasi dibandingkan sebelum amandemen, di mana kita diberi kebebasan
hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden. Demikian juga wakil-wakil rakyat yang berada ya di gedung MPR maupun gedung DPR. Demikian juga ada penambahan setelah amandemen adanya perwakilan daerah DPD ya. DPD itu merupakan suatu perkembangan yang positif. Namun ada fakta juga bahwa kita mengalami tantangan politik, yaitu adanya praktik politik identitas dan oligarki politik. Demikianlah tambahan dari saya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Yohanes untuk pertanyaan Pak Arte, dan yang kedua sudah dijawab, dan yang ketiga mohon maaf Bapak tadi suaranya terputus-putus, apakah bisa untuk mengulang lagi ke saya selaku moderator yang mengenai presiden ya? Terima kasih. Saya sekarang pelan-pelan ini. Iya. Pertanyaan saya, politik di saat ini kan ada wacana di media bahwa ada rencana pemilihan presiden yang berlaku kan bisa dipilih kembali cukup 2 kali, tetapi ada wacana itu 3 kali atau lebih baru wacana ini. Bagaimana tanggapan teman-teman di sini? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab dari prodi bahasa Inggris ya tadi ya. Siap, bahasa Inggris. Ya, kalau menurut sudut pandang saya, untuk sekarang dipilih kembali 3 periode itu tidak mungkin. Soalnya kan tadi sudah saya jelaskan tata negara ya. Tata negara itu kan hanya bisa dipilih presiden 2 kali. Kalau memang ada sampai 3 kali itu harus diubah lagi ketatanegaraan kita. Begitu, Pak. Terima kasih. Jadi artinya itu tidak mungkin ya? Apa? Jadi jawabannya jadi sesuai undang-undang yang sudah berlaku kan begitu? Ya, untuk berdasarkan dari sistem ketatanegaraan sih tidak bisa ya, Pak. Kalau misalnya nanti ada perubahan, mungkin akan dikaji ulang dari ya DPR, MPR, dan Mahkamah Agung, Pak. Jadi itu mungkin harus dikaji ulang lagi, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik. Sarti boleh nambahin nggak? Silakan dia. Untuk pertanyaan yang terakhir masalah 3 kali periode, ini tidak benar yang dikatain sama Saudari Ayu, ini tidak mungkin. Kalaupun mungkin harus ada perubahan undang-undang 1945, harus ada amandemen lagi karena hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Atau maksudnya 2 kali, pengulangannya jadi cuma 2 kali. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Kalau memungkinkan untuk perubahan untuk 3 kali masa jabatan, tentunya DPR dan jajarannya harus merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 tersebut, Bapak. Begitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pak Gede ada yang disampaikan? Tadi saya mau menambahkan, tapi siapa ya tadi apa itu? Budi Eka. Ya. Saya setuju, tapi sebenarnya menurut saya konstitusi itu kan masih bisa diamandemen, ya. Tapi menurut saya dalam pemerintahan Jokowi yang ada yang mengharapkan itu 3 kali, menurut saya itu kurang pas lah, gitu kan. Jadi akan merubah dan terus akan marwah undang-undang kita itu seolah-olah akan gimana ya, misalnya tidak begitu sakral kalau selalu sering diubah, gitu. Jadi tidak tidak sakral jadinya kalau sering diubah-ubah seperti itu. Jadi mungkin karena ada wacana tiga kali periode ini karena ada kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi dalam kepemimpinannya dari era Orde Lama sampai saat ini di era Orde Baru. Tapi menurut saya tetap itu 2 periode sudah cukup.
Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Gede. Saya tambahkan untuk yang terakhir sebagai penutup. Karena hukum adalah sistemnya dinamis, yaitu sistem yang mengikuti perkembangan zaman, bisa saja entah itu kapan bisa diubah. Tetapi untuk masa sekarang itu tidak dapat diubah karena memang sudah peraturan pasalnya seperti itu, Pak Nyoman. Karena memang hukum sistemnya dinamis, bisa saja di kemudian hari atau di beberapa tahun ke depan aturannya bakal diubah karena hukum memang mengikuti perkembangan zaman atau dinamis. Tapi untuk tahun sekarang, untuk masa sekarang memang tidak bisa karena memang udah sesuai dengan pasal yang disebutkan oleh Dia Eka tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Iwayan Ajana ada tambahan lagi, Pak? Baik, terima kasih. Jadi bagus sekali diskusinya. Ya, dari materi dan diskusi kita, saya ingin feedback teman-teman semua. Nah, setelah mengenal sekarang pengertian politik, ya sampai ke strategi nasional dan ketatanegaraan, nah kita tahu ya politik itu sebenarnya sangat indah ya, karena politik itu adalah seni art ya. Jadi politik itu bagaimana sebenarnya kita menyusun suatu tujuan ya, kemudian cara mencapai tujuan itu, kemudian membuat skala prioritasnya, dan akhirnya bagaimana melaksanakan suatu strategi dalam mencapai tujuan itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam satu politik ya, untuk kepentingan pribadi pun seharusnya kita seperti itu. Jadi kita secara pribadi aja sebagai warga negara Indonesia sudah bisa harus menyusun semua tujuan-tujuan kita, skala prioritasnya seperti apa dan sebagainya. Nah, skala negara, nah tentunya ada rambu-rambu yang harus diikuti. Yang pertama pasti konstitusi ya. Jadi kalau tadi ada wacana 3 periode boleh apa tidak, ya kalau wacana boleh-boleh saja, tetapi tentunya kembali, karena kalau kita bicara ketatanegaraan itu harus berpedoman pada konstitusi yang berlaku ya, gitu. Nah, kalau memang mau dirubah boleh saja, tapi benar yang Pak Gede sampaikan tadi, konstitusi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya sakral ya, karena di situ ada falsafah pandangan hidup bangsa ya. Jadi kalau sering-sering dirubah, apalagi yang sifatnya euforia, nah itu kurang baik ya. Tapi kalau kita lihat amandemen Undang-Undang 45, nah itu memang sisi-sisi fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi ya. Nah, jadi lembaga-lembaga negara yang ada, nah itu sama kedudukannya. Kalau dulu sebelum amandemen ada lembaga tertinggi, ya MPR yang merupakan perwujudan dari kehendak rakyat. Nah, kemudian presiden itu merupakan mandataris ya. Tapi dalam amandemen, nah itu sama, bahkan presiden itu dipilih melalui pemilihan umum ya. Nah, itu cara-cara demokratis. Nah, politik juga mengajarkan kita, berarti memang lembaga-lembaga negara yang ada ya, yang diatur dalam konstitusi yang kita sebut tadi suprastruktur politik, nah itu memang harus menjalankan apa yang menjadi tujuan dari negara. Nah, kita ya di luar itu ya, termasuk kita mahasiswa, mahasiswa politik dan sebagainya, LSM sebagai infrastruktur politik, nah tentunya wajib untuk memberikan masukan-masukan, mengamati dan seterusnya ya sebagai semak kita. Karena semakin bahwa masyarakat atau infrastruktur politik itu bisa memberikan masukan-masukan, pertimbangan, pengawasan dan sebagainya yang konstruktif baik, nah di situ akan terjadi check and balances yang diharapkan dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman khususnya Prodi Hukum yang telah memberikan presentasi yang sangat baik, dan mari kita berikan applause. Silakan.